Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari segala nikmat yang lainnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Semoga ketiga nikmat Allah ini tetap berada di sudur kita, qalbun kita, di albab kita, untuk bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita, yang membawa kita kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasul, sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala kita itu berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan suatu hadiah, sedekah kepada beliau. Tentu yang kita harapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia apabila umatnya itu memberikan hadiah berupa selawat kepada beliau, sampai-sampai beliau mengatakan bahwa siapa yang berselawat salam kepadaku adalah wajib bagiku untuk memberikan syafaat kepada yang berselawat salam kepadaku. Barang siapa yang berselawat salam kepadaku marwatan sekali aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kebaikan masuk di dalam hatinya dan mengeluarkan 10 sifat-sifat yang jelek dari hatinya. Sifat jelek itu apa Bapak Ibu? Ada rasa dendam, hasad, hasud, dengki, riya, sum'ah, nifaq dan lain sebagainya. Itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau di kemudian hari kelak dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bertambah kesyukuran kita di pagi subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Kita selesai melaksanakan salat fardu subuh, lalu kita duduk, ada majelis ta'lim, dan nanti insyaallah ketika syuruk matahari terbit kita melaksanakan salat isyraq, di mana kata Rasulullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia duduk di tempat duduknya, dia berzikir, baca Al-Quran, salawat dan lain sebagainya, lalu dia bangkit, maka dia salat 2 rakaat, maka samalah dia itu dengan pahala haji dan umrah. Insyaallah jam 6.11 Inzajah syuruk, nanti kita lewatkan sedikit untuk lebih terbit matahari. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala itu. Apalagi Bapak Ibu, pahalanya itu luar biasa dia. Siapa yang dari rumahnya berniat dengan ikhlas menuju ke tempat pengajian taklim, maka selama dia duduk di situ ada doa malaikat yang disuruh oleh Allah, wahai malaikatku,
itu hambaku, mereka datang ke majelis ta'lim, doakan mereka. Apa doanya? Rob, ada 3 doa. Malaikat nanti ketika berangkat dari rumah sampai nanti kembali ke rumah, ada 3 doa malaikat. Pertama doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Jangan wa'fu anhu ya Bu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia, dan bukakan pintu taubat baginya. Sampai kapan itu? Sampai nanti kita kembali ke rumah, insyaallah. Banyak lagi nih fadilahnya. Siapa yang dari rumah ke tempat pengajian taklim, selama dia duduk sampai nanti dia pulang, insyaallah samalah setara dengan salat sunat 1000 rakaat. Pernahkah kita itu salat 1000 rakaat? Pernah? Inilah disetarakan duduk kita ini yang tak lama disetarakan dengan salat 1000, salat sunat 1000. Masya Allah, tabarakallah, masya Allah. Kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kemarin. Ya. Mencari keberkahan subuh. Mencari keberkahan subuh. Kalau bahasa mencari itu berarti kitalah yang mendatangi, kitalah yang punya respon dengan salat subuh. Nah, karena kalau mencari fadilah atau takkan dia itu adalah pahala, berarti itu datang dari kita sendiri dan berusaha kuat kita untuk bisa mendapatkannya itu. Tentunya itu adalah dari niatan-niatan yang memang tulus ikhlas. Orang yang berjalan di tengah-tengah malam gelap menuju salat subuh, itu langkahnya lebih daripada kalau salat berjamaah selain daripada subuh Bapak Ibu. Kita akan menembus kegelapan malam. Syukur kita ini sudah ada banyak penerangan. Kalau orang dulu barangkali pakai obor. Kita sudah alhamdulillah sepanjang jalan, ya kan Bun? Panjang jalan terang, alhamdulillah. Tapi dihitung gelap juga kata Rasulullah SAW. Beranjak dulu pertama adalah berkah. Itu dulu. Kalau bahasa Arabnya berkah, itu kan udah di Indonesia kan menjadi berkah. Dari bahasa Arabnya adalah barakatun atau barakatun atau bahasa enaknya barokah. Kalau bahasa lagi disempitkan berkah. Yang mana itu? Sesuai dengan dialek bahasa kita itu, kita sudah bahasa Indonesia berkalah di luar. Barokah asal bahasa Arabnya. Apa itu? Dr. Ragib Al-Asfahani di dalam sebuah kitabnya, ada salah satu sada adalah misteri salat subuh. Beliau mengatakan al-barakah itu adalah subutul khairil ilahi min syai'in. Subutul khairil ilahi min syai'in. Artinya apa itu berkah? Subut
Artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah subutul khair adalah penetapan suatu kebaikan ilahi yang memang didatangkan dari Allah sendiri. Allah mendatangkan itu kebaikan-kebaikan itu min syai'in, sekalipun bentuknya min syai'. Min itu adalah tabi'id, sebahagian sekalipun dia itu kecil. Artinya Bapak Ibu, berkah itu ketetapan Allah. Sekecil apapun, kalau sudah mendatangkan keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahlah kebaikannya. Kalau kita bilanglah dulu, ini bahasa barakah dulu. Kalau ada diri kita itu berkah, yang selalu kita doa Allahumma barik fi nafsi, ya Allah berkahilah diriku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya Allah berkahilah diriku, maksudnya adalah berikan aku selalu pertambahan kebaikan itu. Itulah dia berkah. Jadi bertambah baik gitu. Maka kalau hidup kita bertambah baik, itu artinya hidup penuh dengan berkah. Itu aja Bapak Ibu, nggak usah sulit. Nggak payah kali itu memahaminya. Tengok diri kita dulu. Apa kita selalu melakukan kebaikan? Buatlah, ya, berusaha untuk kebaikan. Berarti diri kita itu penuh dengan keberkahan itu. Kalau ilmu berkah, artinya ilmunya itu membawa kepada kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jadi itu diberkah, artinya ditambah, bertambah. Contoh, kalau kita mengajak orang sholat, itu kan suatu kebaikan enggak? Kebaikan enggak itu Bun? Kebaikan. Berkah enggak? Berkah. Kita mengajak kebaikan itu sudah berkah. Apalagi yang diajak itu melakukan apa yang kita sampaikan, bertambah berkah lain. Nah, begitulah itu. Kalau rumah yang penuh keberkahan, artinya rumah yang selalu di dalamnya ada banyak kebaikan. Kalau anak yang berkah, berarti anak yang selalu memunculkan kebaikan-kebaikan. Dan seterusnya. Itulah bahasa berkah itu. Kalau bahasa singkatnya tadi adalah ziyadatul khair. Apa itu berkah? Bertambah kebaikan. Nambah baiknya itu nambah. Nah, udahlah itulah berkah. Yang dikaitkan dengan salat subuh. Selalulah digaungkan ini kalau salat subuh itu penuh dengan keberkahan. Berarti salat subuh itu penuh dengan kebaikan. Salat subuh secara berjamaah yang pada khususnya itu adalah bertambah kebaikan. Nah, itu. Kita sudah melaksanakan salat subuh. Berarti ada pertambahan kebaikan. Nanti dilebarkan lagi banyak hal-hal yang berkaitan dengan salat subuh ini. Tapi bukan meremehkan salat yang lain. Kita tidak meremehkan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Tidak. Tetapi subuh itu adalah banyak penuh dengan keberkahan. Lalu kenapa ini di salat subuh ini? Allah sendiri mengatakan tadi yang dia disetarakan dengan Al-Fajr. Kita baca tadi surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri
wasyafa'i wal watri dan seterusnya yang kita baca dari surah Al-Fajr. Salat subuh bisa dikatakan salat fajar. Kenapa, Bapak Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Pertama, dia selalu orang yang sholat subuh itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu doa yang Indonesianya hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad dan Imam Ahmad. Rasulullah berdoa, ya Allah berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh. Coba, Ibu, Rasul mendoakan orang yang bangun untuk sholat subuh. Apa doanya? Ya Allah, berkahilah umatku yang mereka bangun suka senang melaksanakan sholat subuh. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang sholat subuh. Ustaz, tapi Rasul sudah wafat. Rasul sudah wafat, Pak. Bun, Rasul sudah wafat. Apa doanya itu masih ada? Masih. Karena dikatakan Rasul itu tidaklah wafat. Dia masih hidup. Apakah dia mendoakan dia dari apa pengertian yang dikatakan Allah dalam Al-Quran? Rasul itu dia enggak wafat kok, enggak matilah kata kita. Tapi dia hidup. Dia hidup. Nah, didoakan. Kita didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang untuk bangun sholat subuh. Bangun tapi sholat subuh, khususnya berjamaah. Khususnya berjamaah. Jadi itu bahasa berkah. Bahasa berkah. Dr. Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Misteri Subuh, Misteri Salat Subuh, beliau juga mengatakan, yang saya baca, orang Yahudi itu enggak takut sama orang Islam. Tahu Pak? Tahu Bun Yahudi? Ya itu dia Yahudi. Laknatullah itu, ya kan Ustaz? Kalau apa Israel, Israel itu bahasa bagus karena nabi-nabi itu dari Bani Israel. Bangsa itu sekarang Yahudi. Bangsa Yahudi itu tidak takut kepada umat Islam. Tetapi orang Yahudi dia akan takut kepada umat Islam ketika sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat. Di sini penuh, Ustaz. Kalau sholat Jumat, Pak, sholat Jumat penuh di masjid kita ini. Terlama. Mana Pak Rita? Penuh. Kalau sholat Jumat, enggak penuh ya. 14 paruh lah. Kalau sholat subuhnya itu sama dengan ukuran sholat Jumat, maka orang Yahudi akan takut dengan umat Islam. Kenapa ini dikatakan oleh orang Yahudi seperti itu? Ya memang kenyataan sholat subuh itu kan berat. Ya nampak di mana-mana. Kecuali di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Nah, itu nggak bisa lagi diapa. Yang sudah pernah haji dan umroh, bagaimana? Ya, kalau setiap sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu luar biasa. Nah, itu yang ditakuti oleh orang Yahudi apabila umat Islam ini sholat subuhnya berjamaah
di masjid itu sama dengan ukuran sholat Jumat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita itu untuk mencapai keberkahan di sholat subuh? Yang pertama adalah memang benar niat dulu. Niat dulu. Karena niat apapun ibadah kita itu niat dulu. Innamal a'malu bin niat. Sesuatu amal itu ya pakai niat. Nah mudah-mudahan niat kita itu ikhlas. Tidak ada apa-apa ketika kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Bukan hanya karena ada kuliah subuh, barangkali ada kegiatan-kegiatan, tapi kita rutinitas subuh selalu kita berjamaah, berupaya berjamaah. Pertama niatnya dulu. Yang kedua apa? Menyediakan diri kalau mencapai keberkahan itu ada ilmu. Karena kalau kita sudah mengadakan atau melakukan amal itu, ya mesti dengan ilmu. Ilmu itu di mana didapat? Ya bisa dengan pengajian seperti ini. Bisa ada melalui sekarang ini kan melalui handphone, ada video, ada Instagram, ada Facebook, boleh. Macam mana fadilah aja, fadilah salat subuh di situ diketik udah muncul itu. Nah, kenapa? Ketika kita beramal, kita punya ilmu dengan amal itu, maka akan kita tumbuh satu sifat namanya hubbul amal. Hubbul adalah mencintai, amal adalah amal, perbuatan. Maka ketika kita itu melaksanakan atau melakukan amal-amal karena ada ilmu juga, maka bertambahlah cinta kita dengan amal itu. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi kita sudah melaksanakan dengan ilmu. Oh, ilmu itu apa? Kayak ustadz, kiai, syekh? Tidak. Nah, sepanjang mana ilmu itu bisa kita amalkan, yang kita memang sudah mempelajarinya, ya sudah cukup diamalkan. Kalaupun ada ilmu tak diamalkan, itu sia-sia. Jadi soal pertama adalah niat, memang ada ilmu kita itu untuk mendapatkan keberkahan daripada salat subuh. Lalu di antara keberkahan salat subuh itu apa? Yang pertama adalah banyak Bapak Ibu yang dikatakan apa mencapai keberkahan daripada salat subuh. Apa yang bisa banyak kebaikan ziyadatul khair dari salat subuh itu? Bisa dikatakan pertama adalah akan mendapatkan nur yang sempurna di hari kiamat. Ada juga dikatakan di sini adalah mendapat ganjaran salat malam sepenuh waktunya. Ada dikatakan berada dalam jaminan Allah. Ada dikatakan lagi adalah dilapangkan rezekinya dan banyak lain. Yang pertama kita kaji. Yang pertama adalah orang yang sholat subuh, dia itu penuh dengan keberkah, dengan nur atau cahaya nanti penuh di hari kiamat. Artinya kalau bola lampu ini dia terang benderang. Cahayanya itu melebihi cahaya yang pernah dinikmati di dunia ini. Kalau ini terang, belum. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Basyiril masyaini fi dhulami ilal masajid binurit tamim yaumal qiyamah. Artinya dari Buraidah al-Islami radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, maka orang yang berjalan ketika dia menerobos kegelapan pagi untuk sholat subuh, maka akan diganjar oleh Allah dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Lalu kalau cerita ini kiamat, apa enggak dapat nur di dunia? Tadi ini kan yaumil kiamah. Yaumil kiamah itu nanti di akhirat. Apakah kita ketika sholat mau mendatangi sholat subuh berjamaah seperti pagi inilah, atau setiap pagi kita laksanakan, apa enggak ada cahaya? Tentu Allah kasih juga cahaya di dunia. Apa cahaya yang ada di dalam diri kita itu? Kemarin yang saya awal itu sudah ada kajian hati ya. Kajian hati itu ada 4 gitu. Ada sodor, kemudian ada apa namanya kemarin itu ada kolbun dan lain sebagainya. Nah, apakah ketika orang yang salat subuh berjalan tak dapat cahaya, Allah turunkan cahaya itu di dalam hati orang yang berjalan di tengah kegelapan salat subuh? Apa cahayanya yang bisa itu? Cahaya ini jangan diartikan Bapak Ibu, oh berarti kalau aku salat subuh berarti ada cahaya percis cahaya ini yang terang di dalam diri, bukan begitu. Satu, cahaya itu jangan diartikan seperti ini. Artinya apa? Satu, tetapnya hidayah Allah itu di dalam diri kita. Itulah cahaya itu hidayah. Mudah kita itu untuk melaksanakan itu karena ada hidayah. Bun, tadi datang kemari gampang enggak? Susah enggak? Enggak susah ya? Enak aja ya? Bawa senter? Oh, gampang aja. Ringan hati itu? Gampang hati itu tadi datang ke masjid? Mudah? Itulah tandanya hati kita itu ada nur. Ibaratnya kalau kita senter kan semua nampak itu di depan apa sinar senternya itu, betul? Iya. Maka kalau kita suka sholat subuh, kita datang ke sholat subuh berjamaah, maka hati kita itu dengan penuh dengan nur, artinya ada hidayah, ada ketenangan jiwa kita, apalagi rasa syukur kita bertambah, apalagi nggak bisa lagi dibilangkan karena itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cukupkan semuanya itu. Subhanallah kafa. Maha suci Allah yang Dia itu maha mencukupi hambanya. Itu satu. Itu aja tandanya. Bapak, Ibu, tandanya itu aja. Apa ada cahaya? Ada. Mudah kita itu melaksanakan, mudah. Ada kira-kira itu ganjalan ketika kita datang salat subuh? Tentu enggak. Karena niat kita sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat subuh untuk keberkahannya itu adalah mendapatkan ganjaran salat semalam suntuk. Salat subuh berjamaah sama dengan salat semalam suntuk. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail wa man shalat subhi fi jama'atin faka'annama shallal laili kullah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka samalah dia sholat separuh malam. Siapa sholat Isyanya berjamaah, maka sama sholat separuh malam. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka samalah dia sholat bil laili kullah, artinya sepanjang malam. Sholat Isyanya tadi malam berjamaah kita, alhamdulillah, itu disetarakan sholat sampai setengah malam. Setengah malam itu jam berapa, Bun? Jam 00 ya. Sampai jam 00 awak tidur, awak apa, tapi dihitung sholat. Kita tidur habis sholat Isya, tapi sholat Isyanya berjamaah, dihitung sholat. Walaupun awak mimpi, awak di situ misalnya mendengkur tidur, tapi dihitung sholat sampai separuh malam. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, samalah dia sholat semalam suntuk. Sampai kapan tadi? Mulai kita itu habis sholat Isya kita tidur, sholat subuhnya kita berjamaah, samalah disetarakan sholat semalam suntuk. Ibarat katakan begini, kalaupun tak sholat tapi jangan dibiasakan faktor kebiasaan ini. Kata Ustaz Ramlan, kalau sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk. Sekalipun tak awak sholat tahajud pun, sholat tahajud tadi malam, alhamdulillah. Ada yang tak sholat, alhamdulillah, karena sunnah pula. Tapi sholat subuhnya berjamaah. Macam inilah kita. Sholat subuh kan berjamaah tadi. Maka sudah, kalaupun tidak sholat kita sholat malam, itu dihitung sama dengan sholat malam. Sholat tahajud. Mudah nggak, Bu? Mudah. Tapi jangan dibiasain. Jangan dibiasakan ini. Kata Ustaz itu awak tidur aja, mau mendengkur, mau apa, mau ngiler, mau apa, sama kok. Awak juga dapat sholat tahajud. Jangan seperti itu kita mengapakan suatu kajian. Semuanya itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah katakan sholat subuh berjamaah itu adalah merupakan sholat sepanjang malam sampai subuh berikutnya, subhanallah, kenapa kita tidak mengambil suatu keberkahan untuk itu? Tapi sayang Bapak Ibu, karena sholat subuh ini juga adalah namanya sholat berat ini, berdain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah sholatmu, sholat berdain. Berdain ini apa Bapak Ibu? Berdain ini adalah, berdain itu dua pertukaran waktu yang Allah buat. Ini sebentar lagi kan siang, habis subuh siang. Sholat berdain itu dua, sholat subuh dan sholat asar. Sholat asar itu menjelang pergantian siang dengan malam, maghrib. Makanya dikatakan berdain, itu sholat asar. Satu lagi sholat subuh. Sholat subuh ini adalah pergantian malam dengan siang. Nah, maka tekan, jaga sholat itu. Sampai kalau sholat asar Bapak Ibu, saya baca di dalam hadis, siapa yang meninggalkan sholat asar ini ya, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalnya itu ditolak. Segala amalnya ditolak. Kenapa? Oh, nanti ada di sini, ada dia disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh dan sholat asar itu disaksikan oleh malaikat. Nanti kita kupas. Yang ketiga,
Orang yang salat subuhnya berjamaah adalah fi jammatillah. Orang yang salat subuhnya berjamaah itu dijamin oleh Allah, di dalam jaminan Allah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi zimmatillahi fala yatlabukumullahu min zimmatihi bi syai'in wa in man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yadrukuhu summa yakbuhu ala wajhihi fin nari jahannam. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh maka dia berada di dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya, karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya pasti dia akan mendapatkannya, kemudian dia akan ditulungkupkan wajahnya di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, Ibu, ini namanya jaminan, zimmah. Arti jaminan itu apa? Jaminan itu dhamun, menjamin. Seperti al-imamun dhamun. Imam itu adalah menjamin. Yang dijamin siapa? Jemaahnya. Imam adalah menjamin jemaahnya. Maka jadi imam ini enggak susah saja. Susah. Karena begitu banyak jemaahnya, itu dijamin sama dia. Di mana jaminannya itu? Artinya kalau ada yang jemaah yang ketinggalan, dia namanya apa, Pak? Masbuk. Jemaah yang ketinggalan berjamaah apa namanya? Masbuk. Iya, Bun. Betul itu. Ketika Bunda ketinggalan sholat masbuk, misalnya ada sholat zuhur tapi sudah masuk rakaat kedua si imam, begitu masuk Fatihahnya nggak habis, kan begitu, baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rukuklah si imam. Bolehkah si makmum ini meneruskan bacaannya? Kalau imamnya itu ruku, langsung ikut ruku, tapi Fatihahnya belum selesai, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar. Lalu macam mana sikap si makmum kita ini yang masbuk tadi? Ikut langsung Allahu Akbar. Apa yang dibuat oleh imam, kalaupun ruku ya ruku, tapi bacaan Fatihahnya belum selesai, maka itulah al-imamul dhamin. Imam itulah yang menjamin Fatihah yang belum selesai dibaca tadi. Sahkah salat kita sebagai masbuk karena kita tidak selesai bacaan Fatihahnya? Sama enggak? Sah. Sah, karena sudah dijamin oleh imam itu. Dia bisa menjamin bacaan Fatihah contoh yang belum diselesaikan oleh makmumnya. Ini kan luar biasa itu jaminan si imam. Lalu kalau di sini orang yang salat subuh itu dijamin oleh Allah dari segi apanya? Begini Bapak Ibu, kalau kaji jaminan, badan kita inilah dulu. Kalau ditanya lah dulu, kita itu punya siapa ini? Kita ini punya siapa, Pak? Ya Allah. Bun, diri kita ini punya siapa? Ya Allah. Ketika Allah itu menciptakan kita itu dijamin enggak kita itu? Dijamin. Dikasih rezeki
Rezeki itu kan banyak sehat, ada juga yang sakit. Ini kan sudah dijamin oleh Allah. Allah itu tidak menyia-nyiakan. Apa yang sudah Dia ciptakan itu dijaminnya. Sekalipun bukan manusia, hewan itu pun, tumbuh-tumbuhan itu pun setelah diciptakannya itu dijamin oleh Allah. Dijaga oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Apalagi kita ini yang punya akal, maka dijamin oleh Allah. Nah, ketika kita salat subuh, maka ditambahlah jaminan oleh Allah. Kau hambaku yang salat subuh, udah kujamin kau itu. Apanya yang dijamin? Udah, itu urusan Allah menjamin kita kalau kita salat subuh berjemaah. Tentang apanya? Ya sudah, kalau sudah Allah itu sudah menjaminnya, tak usah lagi kita itu pusing. Dijamin oleh Allah. Tapi jangan pula awak habis salat subuh, awak duduk saja di warung, tak kemana-mana. Wak, kau tak salat subuh, Wak. Tadi kata Ustaz pun dijamin aku rezekiku. Nah, itu jangan seperti itu. Kita tidak berikhtiar. Salah di dalam kita itu bertauhid. Nah, itu saja itu dijamin. Dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita dijamin oleh Allah. Maka menyangkut kepada keluarga, insyaallah. Keluarga kita juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan kita Bapak Ibu. Contoh ini. Bun. Kalau suami enggak salat subuh, yang mana si suaminya, yang mana ada suaminya. Bunda negur enggak? Negur enggak? Negur enggak? Negur. Negornya macam mana, Bun? Pak bangun gitu ya. Ya cukup itu aja, salat subuh. Tapi jangan sampai berulang-ulang. Apalagi awak nada marah. Tidak ada kewajiban kita itu. Hanya mengingatkan kalau seorang istri kepada suami, bang, solat sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Udah tua, solatlah. Jangan. Tapi kalau seorang istri, seorang suami pada istrinya, enggak ada cerita. Kau bangun kau. Mau apa dah? Enggak salat subuh kau. Itu wajib. Tapi kalau bunda sebagai seorang istri kepada suami itu cukup hanya bang, pak, salat subuh, itu cukup. Enggak usah marah-marah gitu itu ya. Bun ya. Nanti pecah perang Iran nanti lidah. Enggak selesai itu karena bukan kewajiban seorang istri untuk menyuruh, mengingatkan. Tapi kalau suami ya barulah menyuruh. Setuju itu Pak? Setuju. Terlepaslah daripada hukum kalau wanita itu sholat di masjid, kan itu pahamnya berbeda-beda. Kalau kita supaya itu ada wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau bunda ada kewajiban, lebih baik sholat wanita itu di rumah, lebih baik. Tapi Ustaz kalau sholat gini apa? Ya tak apa-apa, ada kebaikan di situ, kan begitu. Yang keempat, karena kita putus. Orang yang salat subuhnya berjamaah itu adalah disaksikan oleh malaikat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wa malaikatan bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri summa ya'rudul ladzina batu fikum wa yas'aluhum rabbahum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi wa yaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu bergantian melihat kalian pada siang dan malam.
Ada satu malaikat yang bertugas kepada kita ini, Bapak Ibu, adalah dia itu menyaksikan para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian dia bermalam dengan kalian, naik ke langit, dia ditanya oleh Allah. Ditanya Tuhannya, macam mana hamba-Ku tadi kalian tinggalkan itu menghadapku? Ya Tuhan, Ku tinggalkan tadi mereka adalah salat asar, dan mereka juga mendatangi salat subuh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba-Ku tadi engkau tinggalkan mereka dalam keadaan dia salatnya salat asar, dia salat subuh, maka Aku akan memberikan kepadanya, Akulah yang mempunyai hak untuk memberikan kepada hamba-Ku yang salat asar dan salat subuh. Tadi saya sampaikan di atas sudah. Kenapa ini dikatakan bardain? Kalau salat asar pergantian antara siang dan malam. Kalau salat subuh pergantian malam ke siang. Ada dua malaikat yang diutus oleh Allah pada waktu asar. Karena Bapak Ibu di dalam riwayat lain, pencatatan laporan harian, kan ada harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, masalah catatan amal kita. Kalau amal harian ini di salat subuh dan salat asar. Ketika salat asar, malaikat tadi dari subuh semalam, subuh sampai sholat asar, atau subuh ini sampai sholat asar, malaikat ini naik ke langit. Dia melaporkan amal orang yang sholat asar. Malaikat, ya Rabb, macam mana Kau tinggalkan tadi hamba-Ku itu? Apakah dia sholat asar? Ya Rabb, ya Tuhan, ketika kami tinggalkan mereka, hamba-Mu itu sholat asar, maka itulah dicatat oleh Allah. Ini subuh, sebentar lagi terbit matahari. Malaikat yang menjaga kita sampai malam ini sholat subuh naik dia, melapor sama Allah. Macam mana lah tadi ketika hamba-Ku itu tadi Kau tinggalkan, ya Rabb, mereka sholat subuh, maka laporan ini dinaikkan oleh Allah. Betapa indahnya ketika kita sholat asar dan sholat subuh, malaikat itu melaporkan kepada Allah dalam keadaan kita itu memang sholat asar dan sholat subuh, insyaallah. Nah, ini jaminannya. Maka kalau sudah dijamin malaikat, dia dengan laporan yang baik, ya keberkahanlah kebaikan itu. Yang terakhir, kita sudah mau suruh, salat subuh berjemaah itu mendatangkan, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, selepas salat subuh Nabi mendatangi putrinya Fatimah, masih tidur dia. Maka beliau membangunkan dan mengungkapkan, Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Tuhanmu, karena Allah membagikan rezeki para hambanya itu antara salat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Munziri. Bapak Ibu, jamaah rahmati Allah, salat subuh Allah melapangkan rezekinya penuh dengan keberkahan. Rasul ketika habis salat subuh, didatangannya lah putrinya si Fatimah lagi masih tidur, belum salat subuh, dibanguni, Fatimah, bangun kamu, bangun, untuk melaksanakan salat subuh. Karena salat subuh kata Rasulullah itu adalah disaksikan oleh Tuhanmu, dan salat subuh itulah Allah membagikan rezekinya. Hadis riwayat Munziri. Jadi Bapak, Bu, ini kita sudah salat subuhnya berjamaah, kita ini dilapangkan rezekinya oleh Allah. Dalam satu hadis, setiap pagi Bapak Ibu, ada 8 malaikat itu yang menaburkan
kalau bahasa di hadis itu salju dia. Dicampakkan ini. Setelah ini nanti suruh dicampakkan apa ini? Menyampakkan apa namanya? Salju. Dan salju itu dikiaskan adalah rezeki. Satu, kenapa malaikat ditugaskan melemparkan apa ini? Salju ini ke seluruh jagat Allah yang di atas ini. Satu katanya adalah itu adalah rezeki dari Allah yang datangnya pagi hari. Datangnya pagi hari. Siapa yang menjemput rezeki itu awalnya? Orang yang sholat subuh. Berjemaah yang paling penting. Yang kedua, ada dikatakan kenapa ini dilemparkan apa ini? Karena untuk menahan ozon ini, kalau sinar matahari ini langsung ke manusia, ke makhluk ini, nggak bisa hidup. Maka inilah dia penghempangnya itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa orang yang sholat subuh itu dilapangkan rezekinya oleh Allah karena dia menjemput rezekinya itu yang didatangkan Allah pada pagi hari. Betul itu pun pagi hari ya. Maka jangan tidur habis sholat subuh. Makruh hukumnya. Jangan habis sholat subuh tidur. Tidur yang paling enak, nyenyak adalah habis sholat subuh. Betul apa enggak itu? Apalagi puasa Ramadan, ya kan bun ya. Enak kali ya itu. Tetapi jangan tidur. Kata Rasulullah, jangan tidur setelah sholat subuh. Karena satu itu rezeki Allah tidak nyampe gitu ya. Rezeki itu macam-macam lain ya. Ada kesehatan segala macam, kemudahan itu rezeki. Tapi kalau kita tidur, maka itu efeknya jelek bagi kita. Rezekinya tertahan, kemudian bisa cepat sakit ya. Nah, tapi kalau tidur nanti namanya tidur haikola itu, artinya tidur habis duha sampai menjelang zuhur. Nah itu paling baik, bagus itu. Karena istirahat dulu jam 11, setengah 12. Namanya tidur haikolah. Artinya itu tidur yang baik. Habis subuh jangan tidur. Tapi setelah itu kita boleh tidur jam 11-an masuk waktu azan. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah, masih banyak lagi hal-hal. Cuman intinya begini aja. Kenapa sholat subuh ini lebih di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya ulang lagi. Kenapa ini dilebihkan? Karena ini waktu yang memang cukup berharga sebetulnya. Di mana kita oranglah manusia kita ini tidur lagi nyenyak, apalagi capek bekerja, itu paling enak-enaknya tidur. Allah bangunin. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau sudah dilakukan terbiasa dengan hal ini, itu tidak masalah dalam apa kita itu, insyaallah. Jadi ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan itu membawa spirit kita, ilmu kita untuk lebih mencintai salat subuh berjemaah pada khususnya, insyaallah. Ini yang saya sampaikan. Ada yang tanya? Sebentar lagi kita suruh, udah suruh pun ini sedikit lagi tampil 5 menit aja. Bapak Guru, kami persilakan untuk bertanya mewakili dari jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ada beberapa balas pasar itu aja. Jadi bagaimana apakah kalau seandainya asal kita ketiga boleh tetap bodoh itu apakah terima atau tidak oleh kita tidak? Yang kedua bahwasanya
ada seorang imam itu apabila kita melaksanakan berjamaah, imam itu terus-terusan kita melaksanakannya. Apakah soal kita itu ketika itu dalam bacaan itu kita harus menuruti atau tidak? Karena kan daripada bacaan terus cepat, ya. Kalau kita berjamaah dari awal, itu fatihahnya kita tertinggal, tidak sama dengan tumaninah. Jadi apakah kita perlu terima atau tidak? Atau imam itu sendiri yang menjawab, sedangkan kita itu daripada imam itu terus dalam artinya maksudnya kita ada hati kita tak cocok lah dengan imam itu. Apakah terima atau tidak? Kurang jelas deh. Ada di Ustaz. Apa suara mic? Masalah imam ya. Yang pertama tentang sholat asar. Sholat asar kan tadi kan bardain itu kan di antara sholat asar. Jadi pergantian itu dia sholat asar itu dikodok apakah diterima juga. Lalu yang kedua tentang imam tadi, imamnya dia nggak seret bacaan cepat. Nah, itu kayak mana, diterima atau tidak? Terima kasih. Masalah sholat asar. Gimana kalau sholat asarnya dikodok? Mengkodok itu karena memang bukan disengaja. Itu contoh gini, masuk asar, kita tidur, udah azan asar, tidurnya sampai maghrib, tinggal nggak sholat asarnya itu Bung? Tinggal. Apa itu dikodok? Dikodok. Kapan ngodonya? Ya tinggal terserah. Mau habis maghrib dikodok, silakan. Mau habis isya dikodok, atau nggak ada berkaitan dengan waktu sholatnya. Kalau mengkodok itu tidak di waktu sholatnya. Mengkodok sholat zuhur bukan mesti di sholat zuhur. Mengkodok sholat asar tidak mesti di sholat asar. Namanya membayar utang kapanpun boleh. Kalau ada sholat tertinggal, tapi wajib kodok. Nah, sekarang masalahnya tadi, jaminan Rasulullah di Bardain. Bardain ini kan sholat asar dan sholat subuh. Sholat asar pengganti waktu antara siang ke malam. Atau kita nggak sholat karena sengaja kita tadi itu. Apakah itu dikodok? Wajib dikodok. Apa dapat dia itu tadi itu? Fadilah itu tadi dia tidak akan dapat karena tidak sholat di waktunya. Yang dijamin adalah sholat di waktunya. Sholat subuh di waktunya mendapat jaminan, sholat asar di waktunya, atau sholat fadilah lainnya di waktunya. Kalau sholat qadha tidak ada mendapat fadilah apapun, hanya dia sifatnya membayar utang. Yang kedua, masalah sholat apa? Imam. Macam mana kalau imam tadi terlalu cepat? Cepat ini, nggak bertomak ini, begitu. Macam mana kalau imam itu, satulah, imam itu dia itu nggak bertomak ini, lah dikatakan. Misalnya habis rukuk, Allahu Akbar, belum apa lagi Allahu Akbar, sehingga kemungkinan ada ketidaknyamanan si makmum, kan tidak nyaman. Awak baru baca ini separuh, dia sudah perpindahan apa tadi, perbuatan. Contohnya kan begini, awak baru baca apa namanya, Subhana Rabbiyal Azimi, dia sudah sami Allah, kan begitu. Bapak Ibu, yang perlu diketahui, kita itu mana bacaan wajib, mana bacaan yang sunat. Bacaan wajib bisa menimbulkan juga tumakninah, artinya ada jeda sebentar, ada
istirahat sebentar. Sampai misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seandainya kita enggak baca surah waladdallin, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ada tomak ninanya enggak? Tomak nina ini kan menurut enggak ada patokan ilmu fikih itu tomak nina mesti 1 detik, 2 detik, enggak ada. Enggak ada. Tetapi ketika kita nyaman lah dulu, tomak nina itu artinya jeda sebentar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya udah. Allahu Akbar kalau kita enggak baca surah. Kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Langsung kita tidak boleh. Ada tomak nina. Nah, tomak nina sekali lagi saya sampaikan, tidak ada batasan tomak nina itu hitungan waktu. Tetapi adalah dirasa kita nyaman dalam sholat itu ada tomak ninanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Contoh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal 3 kali. Ya udah berhentikan aja sejenak, baru sami Allahu liman hamidah. Itulah tomak nina yang sebenarnya. Nyaman enggak kita dengan itu? Nah, yang bertalian dengan imam pula nanti itu, ya, pandai-pandai juga lah imam ini. Karena imam makmum ini kan berada ada di kalangan muda, ada di kalangan tua. Janganlah tomak nina pula terlalu lama kali. Dan janganlah pula terlalu cepat. Ya sudahlah, ukuran itu apa namanya takriban lebih kurang lah. Contohnya, udah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bentar. Sami Allahu liman hamidah, sampai rabbana walakal hamdu. Ya artinya nyaman kita dalam sholat itu. Itulah tomak nina. Itulah tomak nina itu. Mungkin maksudnya begini Pak Ustaz, ketika dibaca surah, kita waktu sujud kalau tidak baca terlalu cepat. Latihannya terlalu cepat. Jadi maksud Pak Ridwan itu seperti tomak ninanya ngeblanknya, nggak ada gitu kan? Tomak nina ini di mana? Tomak nina ini ada di empat tempat. Di mana dia? Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ada 4 tomak nina. Mana dia? Ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu yang ada tomak nina. Ya Pak Haji ya. Yang ada tomak ninanya berapa? 4. Ada dia? Iktidal, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, ada ketika imam membaca Fatihahnya tidak berkelang ya, karena ada surah. Atau dia baca surah, ya? Saya sulit juga ini seorang imam yang Fatihahnya cepat, yang mana ukurannya bersih. Contohnya begini, Fatihahnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu yang masuk? Oh, tak berhenti ya. Dia tak berhenti. Itu kan kalau sholat dijaharkan bacaannya. Macam mana ketika sholat zuhur dan asar yang memang dia disirkan bacaannya,
tetapi menurut kita cepat dia. Ya sudahlah, ikut aja imam itu. Maka tumbuhlah di dalam diri kita. Kok cepat kali imam ini, kan begitu. Awak baca Fatihah juga, tapi bilang kok cepat kali. Gitu. Nah, gini aja lah. Jawaban saya. Seorang makmum itu mesti mengikut imam. Itu aja, panduannya itu aja. Perkara tadi itu kok kayak nggak ada tomak minanya, itu kan kajian kita. Sementara bisa jadi imam itu karena banyaklah posisi yang tua-tua, dia cepat. Itulah dia menurut si imam. Bisa jadi itu. Nah, itu ajalah jawaban saya itu. Kalau memang kita itu tadi kata Pak Rifat, tidaklah suka kita, nggak usah ikut. Karena kita mengikut imam yang kita tidak sukai, hukumnya makruh. Sama kita sholat munfarid. Nah, mana pilih? Kalau kita nggak suka, ini terus terang. Kalau nggak suka sama imam, nggak usah ikut berjamaah. Nah, itu ajalah, itu adalah suruh ya. Ini aja ya Bapak ya Bun ya, insyaallah kita tutup dengan majelis kafaraah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Tajirahman yang telah memberikan bocoran di kajian subuh ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita amalkan untuk kita selesai. Terima kasih dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak Ibu sholat suruh, sholat isya.